Baik yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat, izinkan saya memaparkan designasi budaya positif, implementasi konsep-konsep inti budaya positif. Namun sebelum saya memaparkan ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Kalkulator dan SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 4 Sekolah Kabupaten Lombok Barat. Hari ini adalah saya ingin menuntaskan tugas modul 1.4 terkait dengan budaya positif, elaborasi pemahaman budaya positif. Topik dalam eksplorasi konsep yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi yaitu 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, restitusi. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat, capaian umum modul 1.4 ini adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru, eksplorasi konsep pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, di mana yang dimaksud dengan perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Jadi saya ada permainan Bapak dan Ibu guru. Jadi seperti yang diinstruksikan di slide, sobetas dari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta atau memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Oke, untuk pada saat yang ini saya ingin meminta kepada Bapak dan Ibu guru menjadi relawan 2 orang yang bersiap. Tidak apa-apa dulu aja Pak Haji di tempatnya, atau bisa di sebelah sini Pak Haji sembari membantu saya memindahkan slide-nya. Hati-hati Pak Haji. Terima kasih Pak. Ya. Satu lagi siapa? Oke, siap. Di situ aja Bu. Oke. Bisa. Ibu mau jadi A atau B? Oke, berarti ibu yang mengepalkan tangan. Silakan Pak Haji duduk Pak Haji. Ya. Nanti Pak Haji sebagai B. Pak Haji bisa merayu Bu Juni. Bagaimana caranya biar Pak Haji bisa mengambil yang ada di dalam genggamannya Bu Juni? Ya, bisa Pak Haji? Bisa. Oke. Baik, itu caranya menghardik, merayu, menyuap, apa saja dengan segala upayanya Pak Haji untuk merayu Bu Jun. Oke, kalau gitu Bu Jun sekarang saya minta tolong dituliskan kira-kira apa yang berharga menurut Bu Jun. Ya, nggak apa-apa, nanti Bu Jun aja Pak Haji. Nah, dituliskan apa itu dan dirahasiakan dulu. Agak keras suaranya Pak Haji ya, soalnya tidak kedengaran biar kelihatan di video. Oke, sudah digenggam. Nah, silahkan dimulai Pak Haji untuk merayu Bu Jun supaya yang ada di genggaman atau di kepalanya Pak Bu Jun itu bisa dirayu oleh Pak Haji. Silakan Pak Haji. Pak Haji mau mendekat atau merayu dengan rayuan gombalnya, silakan Pak Haji. Ibu siapa? Itu mempertahankan itu barang berharga tidak boleh dikasih kepada orang lain. Intinya nggak boleh dibuka genggaman. Iya, intinya nggak boleh buka genggaman. Nah, jadi sekarang Kaki lah yang penting nggak terlihat.
Oke. Tapi kan akan terbuka kayak tadi kan Pak Haji bilang tepuk tangan. Nah, berarti sudah terlanjur kan? Sudah menyerahkan Nah, berarti sudah kan. menjelaskan. Ya. Nah, Pak Iman mengerti. Ya. Pokoknya Bu Juni pertahankan itu. Nah, maksudnya nanti akan menuju step selanjutnya buat Bu Juni ya. Nah, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya. Nah, jadi kalau seperti tadi, Bu Juni itu bisa dikontrol oleh Pak Haji. Dengan apa hasil-hasilnya Ibu Juni bisa Pak Haji kontrol. Kalau Bu Juni dengan mudah menyerahkan kepalan tangan tadi. Ya, nah, oke, kita ulang ya. Tidak apa-apa nanti tak edit itu tugas. Gampang. Oke, siapa yang mau jadi relawan? Kita ulang skenario-nya dari awal. Baik, paradigma ini saya butuhkan 2 relawan. Siapa kira-kira yang ingin menjadi relawan saya? Oke, Bu Juni. Dengan siapa? Jika aku kalau nomor itu dan silakan. Oke. Untuk paradigma perubahan ini saya membutuhkan 2 relawan. Yang satu sebagai A. Yang A ini adalah untuk mengepalkan tangannya, dan ada sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, dan itu akan mencoba mempertahankannya. Dan yang satu adalah B, yang mencoba untuk meraih yang ada di kepala tangan si A. Kira-kira siapa yang menjadi relawan saya? Oke, Bu Juni. Siapa satu lagi? Pak Ilman bersedia? Pak Ilman bersedia? Maksud dari pertanyaan saya tadi, kenapa harus ada kepala tangan dan ada harus membuka tangan? Jadi seperti ini. Pak Haji dibantu nanti dijelaskan ya. Siapakah yang sebenarnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, Bu Jun, yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, jadi apapun yang akan kita lakukan, kita sendiri yang akan memegang kontrol diri kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Nanti Pak Haji kita tahu slide-nya. Oke. Para perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Nah, itu adalah perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Lanjut Pak Haji. Selanjutnya disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini teori motivasinya adalah untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Itu motivasi eksternalnya. Untuk motivasi internalnya adalah intrinsik adalah untuk menghargai diri sendiri, dinilai kebijakan universal, keyakinan kelas.
Yang ketiga adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, jadi di sini maksudnya adalah 5 posisi kontrol ini paling tidak semua dimiliki oleh bapak dan ibu guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Yang keempat, pertanyaan yang keempat adalah realisasi atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Lanjut Pak Haji. Lumayan banyak nih slide-nya Bapak dan Ibu guru, sekitar 50. Nah, jadi saya harus menyelesaikan ini semua. Due date-nya hari ini jam 12 malam nanti. Nah, jadi kemarin hari Rabu dan Kamis mulanya, tapi bantu Pak Mutawali. Dan saya rasa itu lebih penting kalau yang ini bisa kita kejar. Yang penting tuntaskan kewajiban kita, isi tugas. Pertanyaan, apakah makna disiplin? Berdasarkan dari bahasa Latin, yakni disciplina, yang berarti belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ingin dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Bisa dipahami Bapak dan Ibu guru? Oke, lanjut Pak Haji. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal itu bermuara pada profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Adapun poin-poin nilai kebijakan universal itu, yang pertama adalah nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang memerlukan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi instruksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Lanjut Pak Haji. Oke, sebelum saya lanjut eksplorasi konsep pembelajaran bertitik 2 tentang teori motivasi, hubungan dan penghargaan atau restitusi, ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru. Kita sambil diskusi saja Bapak dan Ibu guru terkait dengan budaya positif. Nanya saja dulu. Oke, baik. Lanjut Pak Dia. Konsep eksplorasi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Untuk menghargai diri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang 1 dan 2 itu tergabung dalam motivasi eksternal, ingin mencari penghargaan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga adalah motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menghargai orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Tujuan disiplin positif. Oke.
merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Lanjut Pak Haji. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tak bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar belajar sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Al-Fiqh. Dihukum atau oleh penghargaan. Nah, kadang kita sebagai bapak dan ibu guru di kelas seperti ini, bahwa penghargaan atau berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, misal sekarang kalau siapa yang bisa jawab ini, Pak Guru akan kasih hadiah atau Bu Guru akan kasih hadiah. Nah, pada dasarnya kita tidak sadar bahwa memberikan penghargaan sama dengan kita memberikan hukuman. Kenapa seperti itu? Karena ketika tidak memberikan penghargaan atau hadiah kepada anak itu enggan untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Iya. Betul, betul. Ya. Contoh Pak Haji sekarang kalau bisa lompat jauh, saya akan kasih permen. Nah, ketika tidak ada permen, anak itu enggan untuk melakukan lompat jauh itu. Dari apa? Sudah dinamakan hadiah. Nah, seperti itu. Ya, Pak Haji. Nah, jadi beberapa dampak dari pemberian penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, yang seperti tadi saya sampaikan. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Lanjut Pak Haji. For quiz. Oke, Bapak dan Ibu Guru, ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak ada, yang lanjut. Lanjut Pak Haji. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi di sebelah kanan itu adalah tindakan guru, yang di sebelah kiri hukuman atau konsekuensinya. Nah, contoh, menurut Bapak dan Ibu Guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Sudah jelas di sana ditulis ya, itu hukuman. Lari menggiring lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah bentuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu adalah bentuk hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kalau mengganti ada bahasa memberikan dampak ke orang lain, misalnya kayak mengganti. Tadi Pak Haji sudah mencoret-coret bukunya Pak Ilman. Nah, bagaimana caranya Pak Haji untuk memperbaiki itu? Nah, seperti itu. Mengganti buku temannya atau kertas yang Pak Haji coret tadi ke Pak Ilman, itu adalah bentuk konsekuensinya. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Misalnya Pak Andi dengan sengaja menyatukan air di meja temannya. Nah, jadi konsekuensinya Pak Haji harus membersihkan itu. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, kadang ada di satu sekolah itu yang mengharuskan anak-anak itu pada hari tertentu menggunakan sepatu hitam, tapi ada seorang anak tidak menggunakan sepatu hitam, akhirnya dia disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Nah, ini adalah bentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Nah, ini karena pelajaran olahraga, tidak apa-apa Pak Haji, disuruh lari lapangan 2 kali. Seperti itu ya Pak Haji ya. Oke, lanjut Bapak dan Ibu Guru. Perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ditambah menyakitkan saja ya. Hukuman itu sifatnya menyakitkan, sedangkan konsekuensi itu tidak. Itu atas inisiatif anak untuk melakukan sesuatu, itu konsekuensi. Misal tadi contohnya untuk membersihkan meja yang ketumpahan air. Yang kedua adalah membuat anak sakit. Itu adalah bentuk hukuman untuk jangka waktu lama. Misal Pak Haji ini memukul atau Pak Andi memukul anak. Nah, ini kan menimbulkan rasa sakit kepada anak. Ya, sedangkan konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misal hanya memberikan teguran atau bentakan. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus atau tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out. Lanjut Pak Haji. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa pada saat kelompok kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya adalah semisal Pak Haji melakukan atau Pak Andi melakukan kesalahan dan dipanggil oleh Pak James untuk melakukan klarifikasi. Dan di sini adalah bagaimana Pak James itu menguatkan anak ini bersama-sama dengan anak untuk menguatkan dirinya supaya lebih memperbaiki karakternya. Yang kedua adalah restitusi, memerlukan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, seperti yang tadi saya bilang, Pak James memanggil Pak Haji atau Pak Andi ketika melakukan kesalahan dan mencari solusi secara bersama-sama dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut Pak Haji. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Pak Haji. Eksplorasi konsep pembelajaran 3, keyakinan kelas. Jadi harapan saya adalah Bapak dan Ibu guru, sebelum kita memulai pembelajaran di kelas, baiknya kita membuat keyakinan kelas dulu. Contoh keyakinan kelas itu adalah apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Lanjut Pak Haji. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Karena peraturan yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menggunakan kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 sampai 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangan peraturan-peraturan. Lanjut Pak Haji. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Nah, peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini adalah bentuk keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini adalah bentuk keyakinan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini untuk keselamatan, kehormatan orang lain.
Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan, berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor keselamatan dan keamanan. Lanjut Pak Haji. Nah, ini adalah bentuk kesepakatan kelas Bapak dan Ibu guru. Semoga bisa diadopsi. Sudah selesai. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita lagi setelah sekian lama kita libur. Kita berapa? 2 mingguan, 3 mingguan ya? Seminggu baru. 2 minggu. Seminggu. 3 bot. Jadi minggu kemarin yang datang cuma 8 orang. Hadir. Alhamdulillah sekarang lumayan banyak. Nah, jadi supaya tidak kendor teman-temannya, ya kita harus punya kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas pramuka ini. Ya. Biar nanti semuanya juga mematuhi kesepakatan itu atau keyakinan kelas kita. Ya. Ata di sini punya post-it, nanti kalian tulis, setelah itu kalian tempel di papan. Saya tadi udah. Presiden. Kesempatan. Boleh tidur. Memang. Jangan. Kesempatan kelas. Oke. Ya. Jadi maksud kita kesepakatan kelas ini biar kita sama-sama saling menjaga diri di kelas. Kita saling sama-sama mematuhi tata tertib yang ada di kelas. Nah, sekarang akan bagikan post-it ini. Satu orang satu. Nanti ditulis kesepakatan kelasnya. Paham kesepakatan kelas? Coba contoh dulu. Contoh. Di kelas ini boleh kita main sambil Ngomong. boleh berpendapat, boleh apa lagi? Ngomong main serius. Nah, boleh main HP kalau ada tugasnya. Nanti itu saja. Terserah kalian, boleh sama nanti ya. Tulis langsung di sana. Enggak terlalu. Masih ditulis, nanti ditulis. Saya dulu kesepakatan kelas. Ya. Nomor dong. Ya. Silakan Jadi ditulis. punya pulpen. Aify. Enggak ada. Punya. Nah, jadi sebelum kita masuk materi harus kita buat ini dulu biar kalian tetap semangat belajarnya. Ya. Oke. Aku yang beri. Pak, jangan kan coba Pak. Akhir enggak usah materi. Ya Pak. Woi, pulpen. Apa saya tulis kesepakatan kelas? Saya janji tidak.
Namun, penting nih. Ini apa bolpen? Ada nomor 1 itu yang ini. Apa Pak? Ini jadi pakai ini. Sini pakai. Nih. Hebat ya. Sedih dong malu saya. Pak, saya tak punya Pak. Ada jangan di mana? Udah Pak, tuh Pak. Ada di tahu. Mana itu? Ini hotspotnya saya ada dia nggak punya kuota. Ya. Wih, gua ada gaya deh. Ini hotspotnya pacarmu kali ya. Ya bisa, tapi ya. Boleh. Ya sudah, boleh langsung ditempel. Pak, saya ada dua pada tulis. Anak aku tuh. Ditempel ya. Aku ini Pak. Ayo balikin. Ya, satu untuk semua Pak. Kalau tak kita Coba nanti kita kategorikan ya. Kalau tak kita man. Main. Oh, kan itu. Saya Apil ya. Saya udah malu saya sendiri kalau jika diri nasi itu. Ayo yang lain. Sabar. Sampai dulu yang lain Pak Guru ini ya. Urutkan dulu ya yang mana yang sama ya. Satu semua. Pak, nggak usah dibaca ya. Ya. Nggak usah banyak keras. Oh, jangan dibaca. Siapa yang tinggal dulu. Oh, boleh main HP jika ada tugas yang penting. Boleh main HP. Para teman cari aku namanya. Karena itu aku oh, cepat pulang. Tuh. Sudah semua. Saya belum. Tapi bohong. Ini tidak juga. Tempel. Oke, ini Anda sudah kategorikan ya. Ya, jangan dibaca. Boleh kita baca. Jangan Kak. Siapa yang membaca satu orang? Saya. Ajudan. Tidak. Oh, kelasnya dong. Saya. Satu dulu. Habis itu nanti yang lain. Saya yang buat, jangan buat. Bagian yang ini aja dibaca. Ya. Semua ini. Sebaliknya. Ya nanti begitu. Nah. Bobo. Nanti kalau sudah ini kita buat dalam bentuk poster ya. Kita Ya. lihat nanti di kelasnya masing-masing. Boleh main HP jika ada tugas yang nyanyi. Boleh main HP Sama. jika. Sama. Oh, kalau ada beda Eh. bermain HP saat ada tugas, bermain saat belajar. Bertanya jika tidak mengerti, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bermain HP
bertugas bermain, belajar, tertib dan belajar mengajar, makan, minum. Oh, ada ini belum ada. Ini belum. Saya. Nggak usah. Oke, silakan dulu. Saya. Siapa lagi yang mau baca? Oke, silakan. Menghargai guru bukan berlebihan, tapi tidak bermain di dalam kelas atau runtuh. Menghormati guru dan seluruh warga sekolah. Apa lagi yang lain? Yang mau baca? Ayo. Lebih keras. Jangan baca yang keras. Sepi dulu. Yang ini. Selanjutnya siapa yang mau? Sudah tadi. Menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah mungkin saat belajar mengajar. Oke, masukannya. Dari satu siapa orang? Udah tadi. Saya. Kamu kan dulu tadi. Itulah hari Yang ini. Apa? Kamu di sana. Bukan, yang ini coba. Aku dan keluar saat berkepentingan. Oke, terima kasih. Saya ini bagus Oke, ya. tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi ini adalah kesempatan kelas yang kalian buat sendiri Ya. dan sudah Pak Guru kategorikan ada sekitar 8 yang bisa penting ke semua kelas kita. Citra. Ya, ada 8 yang bisa kita petik nanti. Ini akan Anda buat seperti poster di kelas. Kita tempel. Dan kesempatan kelas ini tidak hanya berlaku untuk Anda saja, tapi untuk semua guru yang mengajar di kelas kalian nanti. Paham? Bagaimana bahasa Kak? Kebutuhan dasar manusia dan dunia kualitas. Lanjut Pak Haji. Saya juga udah kelihatan Pak Haji. Kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu dikelilingi oleh kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Lanjut Pak Haji. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Nah, seperti ini ya. Yang tadi saya bilang kebutuhan bertahan hidup itu ada dikelilingi oleh 4. Kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Lanjut Pak Haji. Lanjut lagi Pak Haji. Nah, ini seperti ini ya. Kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan. 5 posisi kontrol. Oke, lanjut Pak Haji. Oke, lanjut. Nah, ya tadi ya, membuat rasa bersalah, ada teman. Nah, ini teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Yang ini memantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, contohnya tadi seperti di atas itu. Nah, manajer nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, motivasi eksternal dan intristik. Jadi kalau kita sebagai seorang guru lebih condong kemana nih? Yang dari 5 posisi kontrol itu. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer.
Kira-kira dari yang 5 ini kita mengarah kemana Bapak dan Ibu Guru? Pak James? Benar. Semuanya. Semuanya. Oke, saya perlu tegaskannya. Jadi kalau kita sebagai seorang guru, paling tidak kita harus lebih condong ke manajernya. Nah, kalau kita menghukum, menghargai, menunjuk, menyakiti, dan menyindir, dampak kepada anak itu akan menjadi anak itu malah akan memberontak nanti. Ya, dan saya pernah menggunakan posisi kontrol positif yang teman, membuat alasan-alasan untuk murid-murid. Nah, aku untuk Bapak dan Ibu saya nanti akan membantu membereskan. Ini akan membuat anak merasa manja, anak akan lost control dengan kita, tidak ada gap antara guru dengan siswa jika kita menempatkan diri sebagai teman. Nah, untuk memantau, menghitung, dan mengukur, kita pantau sampai mana perkembangan anak itu. Nah, tapi kalau kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan, apakah yang kita menyakiti atau meyakini? Kita memiliki wibawa yang akan membuat anak itu segan dengan kita, malu dengan kita. Bukan ditakuti, tapi anak akan merasa segan dengan kita. Kalau kita menggunakan posisi kontrol diri sebagai manajer. Lanjut Pak Haji. Nah, ini hasilnya. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, teman, dan yang lain. Nah, menguatkan karakter dan watak anak. Membentak sebagai pemukul, memberontak, penendang, menyalahkan orang lain. Sebagai pembuat rasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal kebohongan. Sebagai teman, ketergantungan kepada kita. Sebagai pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Dan sebagai manajer akan menguatkan watak dan karakter anak. Lanjut Pak Haji. Nah, ini 5 posisi kontrol yang tadi. Lanjut Pak Haji. Oke. Sudah hafal ini Pak Haji. Lanjut. Oke, lanjut Pak Haji. Lagi sedikit slide-nya. Sekitar. Nah, segitiga restitusi kemarin sudah saya laksanakan bersama anak. Nah, maksudnya segitiga restitusi ada 3 tahapan. Lanjut Pak Haji. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan atau menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti ini pertanyaannya. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Nah, itu seperti itu kata-katanya. Untuk paling dasar kebutuhan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk menanyakan atau yang kamu butuhkan? Nah, untuk menanyakan keyakinan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, lanjut Pak Haji. Ini contoh kasus. Tidak perlu panjang ini. Lanjut Pak Haji. Lanjut. Nah, ini menstabilkan identitas. Maksudnya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh perkataan guru adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu guru juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti ini adalah kata-kata menstabilkan identitas. Untuk validasi kebutuhan, membuat siswa menggali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, atau apakah itu power, freedom, love. Apa kata baca sih Bu Jun setelah love itu? Belonging? Ya.
fun and survival. Terus selanjutnya Pak Haji, Anda melihat kesalahan. Ini ya, seperti menanyakan keyakinan untuk menegaskannya adalah Anda melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dan terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Ini mungkin yang bisa saya paparkan kepada Bapak dan Ibu Guru terkait pengimpasan implementasi atau budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam